Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Langsung menelpon subscriber kita dari NTB, namanya Pak Dandi. Dan kebetulan Pak Dandi ini adalah seorang kebetulan bergerak di bidang marketing properti. Dan beliau usia masih muda, 22 tahun, dan berniat ingin membuka developer sendiri sahabat properti. Kebetulan teleponan dengan kami dan beliau masih punya semangat yang tinggi sekali dan bagaimana memulai properti dengan cara lahannya kerjasama katanya. Oke, nah itu yang kita akan kaji dan akan kita bahas bagaimana memulai. Oke sahabat properti, ikuti terus video berikut ini sangat menarik dan sangat spesial. Salam properti. Halo sahabat properti, jumpa lagi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial sahabat properti, tapi datangnya bukan lewat offline langsung ya, tapi ini hanya lewat daring telepon. Kebetulan namanya Pak Dandi, seorang profesi beliau adalah seorang marketing properti syariah dan usia masih muda, lokasi di NTB. Beliau bertempat tinggal di NTB ya. Dari baru telepon, beliau nanya, kebetulan juga subscriber kami dan orangnya energik sekali, masih muda, ingin punya impian besar, ingin jadi pengembang properti, jangan jadi developer. Pak, apakah saya bisa Pak menjadi pengembang properti, jadi developer? Nah, jawaban saya bisa saja. Kenapa tidak? Karena semua orang punya potensi dan semua orang punya kesempatan untuk bisa sukses di bisnis properti. Oke, sahabat properti, ini yang menarik. Kebetulan Pak Dandi ini sering menonton video-video kami yang kami buat dan terima kasih Pak Dandi, Anda telah apresiasi sekali kepada kami. Nah, oke, Pak Dandi, dalam hal ini sesuai dengan yang telah kami teleponan kita, pada dasarnya saya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan Anda. Sebenarnya bukan permasalahan sih, sebenarnya Anda sudah hebat, sudah bisa melangkah karena pada dasarnya Anda sudah punya skill karena bekerja sekarang sebagai agen marketing properti. Nah, sebagai agen marketing properti Anda tentunya sudah paham sekali seluk-beluk bagaimana sebagaimana developer perumahan itu bekerja dan bagaimana dimulai. Karena sebagai agen marketing properti tentu Anda dituntut bekerja ekstra keras karena marketing properti itu adalah ujung tombaknya sebuah perusahaan. Apalah artinya perusahaan besar, perumahannya bagus tapi tidak ada penjualan. Nah, dalam hal ini penjualan tergantung seorang marketing properti. Dan kalau Anda sudah bekerja sebagai marketing properti, berarti Anda selangkah lebih maju daripada yang lain. Artinya Anda sudah bisa menjadi developer properti. Langkah selanjutnya adalah eksekusi lahan. Nah, kebetulan juga Pak Dandi ini mau bekerja sama lahan. Bagaimana sih Pak mencari kerja sama lahan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah mau beli tunai lahannya atau bekerja sama? Dalam hal ini kami sarankan bekerja sama lahan. Jadi artinya isi kepala saya dengan isi kepala Pak Dan itu sama sebenarnya. Jadi developer properti kalau memang pemula sebaiknya kita kerjasama lahan saja dengan si pemilik lahan. Supaya apa? Supaya modal kita tidak banyak keluar. Anda tahu sendiri bahwa ternyata modal tanah itu sangat besar sahabat properti. Nah, untuk supaya kita sebagai pemula untuk tidak membeli tanah secara tunai, maka yang perlu Anda lakukan adalah kerjasama lahan. Nah, dalam hal ini bagaimana sih kerjasama lahan dengan si pemilik tanah? Tentu saja kita cari lahan tanah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai untuk pembangunan perumahan. Ya, nah, contoh-contoh itu banyak ya di video kami sudah kami bukan sebelumnya bagaimana kriteria mencari lokasi perumahan. Tentu itu lain segmen, nanti kita akan bahas lagi. Tapi sekarang bagaimana sih kerjasama lahan ini? Nah, kerjasama lahan ini yang jelas ada dua sahabat properti. Kerjasama lahan itu aktif dan pasif. Kerjasama lahan aktif itu adalah kalau si pemilik lahan ikut serta sebagai sebagai pengelola di perusahaan developer yang kita kelola. Tapi kalau dia pasif, dia tidak ikut serta sebagai pengelola, tapi lebih kepada dia hanya menerima dividen saja. Nah, tapi kerjasama ini seperti apa? Kerjasama ini adalah
tanahnya tidak kita bayar cash tapi jatuh tempo, kita bayar tempo. Kalau terjadi akad kredit terhadap rumah tersebut, tanah rumah yang akan kita jadikan bisnis perumahan tadi, baru kita bayar sahabat properti. Nah, tapi karena ada pola kerjasama di sini, sebaiknya kita sebagai developer bisa memberikan keuntungan kepada si pemilik saham. Contoh, tidak ada salahnya kalau karena kita karena tanahnya yang kita kelola sebagai tanah si pemilik lahan kita kelola sebagai bisnis properti, maka tentu artinya si pemilik lahan telah memodalin kita. Nah, maka kalau mereka telah memodalin seperti itu, tentu saja kita berkewajiban atau etikanya seharusnya kita memberi keuntungan kepada si pemilik lahan. Nah, keuntungan ini tergantung tergantung deal-dealan sahabat properti, tidak ada bakunya. Artinya kerjasama itu seperti apa, bisa saja misalnya per unit 10 juta 20 juta per unit Anda berikan keuntungan kepada si pemilik lahan, atau hitungan sistem persentase, bisa jadi 10%, 20%, tidak ada masalah. Nah, seperti yang kami bilang sama Pak Dandi bahwa developer properti itu, pengembang properti itu ada 3 sahabat properti. Untuk bisa jadi pengembang properti itu ada 3 pemilik keahlian di situ. Pertama, pemilik keahlian, orang yang paham ilmu properti. Kedua adalah pemilik lahan, modal yang punya tanah. Yang ketiga adalah pemilik modal, investor. Jadi kalau Anda hanya pemilik keahlian, duitnya tidak ada, maka perlu Anda bergabung dengan investor. Kalau lahannya tidak ada, carilah lahan tanah yang bisa mau diajakkan kerjasama. Itu kok simple saja sahabat properti. Bagaimana kita meyakinkan si investor supaya mau menaruhkan modalnya, uangnya untuk kita kelola di developer bisnis properti yang kita kelola. Dan bagaimana pula kita bisa meyakinkan si pemilik lahan supaya tanahnya mau kita garap, kita olah untuk dijadikan bisnis perumahan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana supaya kita aman. Nah, ini sahabat properti seperti Pak Dandi tadi bilang, kalau Pak bagaimana kalau sistem pembayarannya jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini kan, kalau jatuh tempo artinya pemilik lahannya jatuh tempo ini sistemnya kan per termen, artinya bayar 10%, 20%, 30%, 40% itu jatuh tempo. Tapi itu hindari yang seperti itu sahabat properti. Artinya kerjasama aja dengan si pemilik lahan, buat PT atau apa kerjasamanya. Artinya si A yang punya lahan, kita kelola lahannya, harga tanahnya misalnya 1 miliar. Dari 1 miliar itu berapa kan kita berikan keuntungan ke dia, misalnya 20%, 30%, itu saja. Dan kebetulan juga Pak Dandi ini adalah pemula. Jadi pemula kami sarankan untuk tidak harus yang luas-luas, misalnya berhektar-hektar, tapi cukup 2 atau 3 unit atau 5 unit saja sahabat properti. Itu sahabat properti 3 unit, 4 unit. Jadi kebetulan rumah yang dibikin adalah rumah komersil. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 kaplingan, 5 kaplingan. Nanti kalau 5 kaplingan selesai, 5 kapling lagi, 5 kaplingan lagi. Gitu aja. Bikin developer pribadi. Kelebihnya developer individu tidak perlu pakai PT. Izinnya tidak banyak, cukup pecah sertifikat sebanyak unit yang ada, terus izin IMB, itu saja sahabat properti lakukan. Anda olah lahannya seperti apa, bikinlah tanah kaplingannya, jalannya, bikin brosur sebaik mungkin, sebagus mungkin, terus Anda buat rumah contoh seperti apa, lakukanlah penjualan, terus lagi lakukan kerjasama dengan bank pelaksana KPR nantinya. Oke, kalau itu sudah Anda lakukan, Anda sudah menjadi developer pribadi, developer individu. Nah, developer individu ini kalau Anda sudah pintar sebagai developer pribadi, karena begini sahabat properti, sebagai pemula banyak sekali yang harus Anda pelajari, ilmu yang Anda pelajari. Pemula jangan sekali-sekali Anda buka lahan yang hektar-hektaran, 2 hektaran. Ribet urusannya. Banyak sekali persoalan sahabat properti karena Anda pemula. Nah, sebaiknya pemula belajarlah 2 atau 3 unit rumah, sederhana saja ilmunya, tidak banyak. Dan kalau Anda sudah ahli di situ, yakin dan pastilah nanti akan datang
hektaran, ribuan unit. Oke, sahabat properti dan Pak Dandi, sekian informasi hari ini. Jangan hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.